Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ya, Alhamdulillah, selamat pagi sahabat surga, selamat pagi Pak Farid yang senantiasa kembali hadir bersama kita, ya, membersamai kita di Sabtu pagi, dan Alhamdulillah bahagia sekali rasanya jumpa kembali nih setelah pekan lalu ya, kita libur dulu, off dulu, dan Alhamdulillah hari ini kita jumpa kembali di Spiritual Journey Saturday Morning Talks bersama sahabat-sahabat di sini nih yang luar biasa ya, sudah standby di pagi hari di weekend kita akhir ya sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, selamat pagi nih sudah ada Bunda Vivi, Bunda Zahra, Pak Syawaludin, Pak Ahyat, Bunda Katulis, Mas Anggrian. Wah, ini apa namanya newlyweds. Berdua nggak nontonnya, Mas? Mbak Musfia, apa Pak Musfia Latif ya atau Bu Musfia, maaf. Alhamdulillah ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, diberikan keberkahan, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan juga kita diberikan kesehatan yang prima nih menjelang masuk bulan Ramadan untuk supaya mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita diberikan kenikmatan dalam beribadah tentunya ya, sehingga bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan puasa bulan Ramadan. Baik, ya, dan di Zoom meeting Alhamdulillah nih sudah hampir 40 orang yang sudah bergabung. Terima kasih. Kembali jumpa lagi nih. Mungkin ada yang baru bergabung ya, beberapa ada yang baru daftar gitu ya. Pradita, inisiator dari Pradita Channel dan sebagai host dan kita rutin ya setiap Sabtu pagi. Tentunya membersamai narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi. Selamat pagi, Pak Farid. Ya, selamat pagi Mbak, sehat selalu ya Mbak untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, Alhamdulillah. Ya, dan tentunya di program kami ini ya setiap Sabtu pagi kita membahas topik-topik yang tematik. Jadi memang tidak selalu bersambung begitu ya Bapak Ibu. Jadi bebas saja mengikuti dari series keberapa yang alhamdulillahnya hari ini kita sudah masuk series 111 ya, 111 gitu ya. Dan mudah-mudahan semakin banyak manfaat yang kita dapatkan dalam program kita di Spiritual Journey ini. Dan program ini selain kita live via Zoom, kita juga live streaming ya ke Facebook Pradita Channel. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang kebetulan nanti berhalangan atau yang kendala sinyalnya gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman bisa langsung meluncur saja ke Facebooknya Pradita Channel. Selain itu kita juga biasanya akan upload ulang ya, upload juga ke YouTube Pradita Channel. Kenapa? Karena lebih mudah kan ya kalau misalnya mau mengulang-ulang gitu ya kajian-kajiannya, karena pasti akan lebih berurutan dibandingkan kalau di Facebook yang ketumpuk dengan postingan-postingan. Nah, silakan kalau yang mau ngulang-ngulang atau mungkin terpotong gitu ya, kadang-kadang ada izin live duluan gitu karena ada aktivitas atau masuknya nggak on time gitu, nah itu silakan bisa melihatnya juga di YouTube Pradita Channel. Biasanya kami akan upload paling tidak 1 kali 24 jam ya. Baik, dan di Facebook sudah hadir 28 orang nih, Alhamdulillah, selamat pagi, bunda-bunda yang di Facebook ya, Masya Allah ya. Dan di kolom chat, wah, sudah banyak ini ya yang mengucapkan salamnya. Sambil kita, sebelum memulai, nanti Pak Farid akan juga membuka doa buat kita semua. Nah, sambil mungkin menunggu teman-teman yang baru akan bergabung, silakan Bapak Ibu semuanya yang mau mengajak temannya, tetangganya, saudaranya, kerabatnya, nah itu silakan ya. Boleh di-share saja Facebooknya Parita Channel, live stream juga link Zoom yang sudah kami berikan ya. Oke, izin saya menyapa-nyapa dulu nih yang di kolom chat Zoom ya. Ada, selamat pagi nih, ada Coach Nana, Pardianawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dengan Nana dari Treasure Bintan. Semoga seluruh peserta kajian pagi ini beserta Coach Farid dan Coach Anggi selalu dimuliakan dan dibahagiakan, serta dilimpahkan rezeki yang amanah, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach Nana. Lalu juga ada Bunda Heni Sudarto dari Situbondo, Assalamualaikum, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian
selalu melindungi kita semua. Pak Farid dan Bu Anggi semoga selalu sehat. Amin, amin, ya rabbal alamin ya. Dan Pak Farid juga tentunya mendoakan buat kita semuanya, insya Allah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan kita. Ada juga Mas Andika ya, ini milenial kita, Mas Andika Hanafian Atmam. Assalamualaikum semuanya, kembali hadir untuk acara Morning Talk kali ini nih. Bahasanya beda ya kalau emang milenial ya. Judulnya sungguh menarik loh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Andika ya. Lalu Bunda Vivi, Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid. Hubung. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bunda Vivi, jumpa lagi ya. Masih di Mekah saja nih betah ya. Di Mekah, ikut dong Bu. Baik, kemudian ada Siti Mariam. Assalamualaikum Pak Farid, Bu Anggi, dan sahabat SMT. Bismillah, siap belajar lagi. Semoga berkah untuk semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Siti Mariam. Ada juga nih, izin saya singkat ya, ada Bu Nur Romla, ada Pak Pira ya dari Kuala Lumpur, alhamdulillah, ada Pak Yogi Haryadi, terima kasih ya, ada Ibu Winarni Rumpel ya, lalu Bu Eni Rahaini ya dari Bandung, Pak Nur Cahyo Buwono, terima kasih sudah bergabung, Bunda Ibet Lonia, Bunda Vivi Marlia, Pak Asep Syaifullah ya, terima kasih juga sudah bergabung, lalu Pak Mas Raju Marendra, alhamdulillah bergabung. Ada ada Bunda Rahmawati Wage, Bunda Lila ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salam dan doanya pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan buat kita semuanya dan juga di majelis ilmu ini ya, ini juga dua keajaiban kita ya kalau di Maghrib Rezeki. Kenapa? Karena di kajian-kajian seperti ini insya Allah kita juga dibersami para malaikatnya Allah yang juga senantiasa mengaminkan doa-doa kita. Jadi silakan Bapak Ibu melangitkan doa-doanya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Di Facebook, terima kasih yang sudah bergabung banyak sekali. Nanti mungkin Pak Farid aja yang menyapa-nyapa yang di Facebook ya. Pakai telur. Kita pagi-pagi ya, kayaknya udah pengen sarapan aja nih jadinya. Baik, kalau gitu waktu sudah menunjukkan 6 lewat hampir 10. Insya Allah kita mulai saja kajian pagi ini. Tentu saja masih bersama Pak Farid dengan tema yaitu Fuhafuz Jejakmu. Namun jam pertama ini kita akan terlebih dahulu membahas pertanyaan yang masuk di dua pekan sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat ada pertanyaan silakan langsung tuliskan saja di kolom chat karena kita biasanya hanya membahasnya langsung ya di pekan berikutnya di sini. Tidak interaksi langsung dalam arti dalam menjawab pertanyaannya ya, supaya bisa mempersiapkan dengan baik. Baik, kalau gitu Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai kajian spiritual journey pagi hari ini dan Pak Farid juga akan membukanya dengan doa untuk kita semuanya. Pada Pak Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, keringanan. Sehingga kita juga insya Allah minggu depan sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa juga kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang paling mudah untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ini juga kita sampaikan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan berkali-kali kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengizinkan Rasulullah SAW untuk memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak.
Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Kita memohon, meminta, berharap kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keberkahan, dan tentunya juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kami, dan tambahkanlah kami ilmu-ilmu-Mu, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu, hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita berdoa bagi sesiapa yang barangkali kita sendiri, saudara kita, keluarga kita, pasangan kita, orang-orang tercinta, soulmate kita, tetangga kita, kolega kita, yang pada saat ini sedang diberikan kenikmatan berupa tidak sehat, yang pada saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah berupa kesehatan yang sedikit dikurangi. Mari kita berdoa, ya, termasuk untuk putra atau putrinya Ibu Yuli, ya, Yulianti ini yang sekarang sedang dalam kondisi tidak sehat. Mari kita berdoa semoga Allah menyembuhkan kita, semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menerima semua itu sebagai salah satu bukti bahwa kita memang bukan siapa-siapa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini ada berita duka ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana nih? Ibu Tati Suryati ya, telah berpulang ke rahmatullah menantu saya almarhumah Winarti Suhendi Putri binti Suhendi telah meninggal hari Minggu 12 Maret. Ya, kepada Ibu Tati kami mengucapkan turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah Nanda mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini. Mari kita berdoa untuk almarhumah ya, supaya beliau mendapatkan tempat yang terbaik, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dan semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari apa yang telah dilakukan amal kebaikan selama hidup di dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, sebelum acara kita mulai membahas materi pagi hari ini, seperti biasa, mari kita bahas beberapa pertanyaan masuk yang hadir yang ada pada tanggal 4 Maret 2023 dan sebelumnya.
Yang pertama dari Pak Syawaludin Hasibuan ya, Pak Farid, apakah kita sudah meninggal masih ada jatah rezeki ya, berupa amalan zariah yang kita terima karena amalan kita di waktu hidup ya. Nah, ada yang mengatakan itu bukan rezeki ya, tetapi lebih tepatnya adalah pahala yang tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita ambil satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu pertama sedekah jariah, kemudian kedua ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian yang ketiga itulah adalah soleh yang mendoakan kepadanya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, begitu baiknya Allah dengan kita ya, begitu sayangnya Allah dengan kita, begitu maha pengasih, maha penyayangnya Allah dengan kita. Pada saat kita sudah terputus kehidupannya dengan dunia ini, pada saat ajal sudah menjemput gitu ya, pada saat kita sudah tidak bisa melakukan apapun, ada satu tabungan. Ada satu tabungan, tepatnya 3 ya. Ada 3 tabungan yang akan mengalirkan pahala kepada kita, padahal pada saat itu kita sudah berada di alam kubur. Ya, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Kalau kita sudah tahu hal yang seperti ini, yuk kita berlomba, yuk kita berkompetisi, yuk berkompetisi dengan siapa? Berlomba dengan siapa? Berlomba dengan diri sendiri, berkompetisi dengan diri sendiri, melakukan apa? Yuk sedekah sebanyak mungkin. Yang namanya sedekah itu ya bukan hanya sekedar berbagi uang, berbagi ilmu pun juga sedekah, berbagi tenaga pun juga sedekah, berbagi pendapat yang baik pun juga sedekah. Ya, sedekah tidak hanya dalam bentuk materi, tidak hanya dalam bentuk uang. Misalnya kita mendapatkan link kajian apapun itu, termasuk kajian Sabtu pagi ini, lalu kita bagi, lalu kita share, lalu kita bagikan, kita forward ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang berminat, siapa tahu ada yang kepingin ikutan, siapa tahu ada yang sedang mencari cara bagaimana supaya hidupnya ini lebih bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi dirinya, supaya hidupnya lebih bahagia, barangkali seperti itu. Lalu kita share kajian, lalu kita link kajian apapun itu. Ya, kajian apapun dengan siapapun itu, bukan hanya sekedar Sabtu pagi ini saja. Insya Allah itu juga akan menjadi salah satu bentuk sedekah jariah kita kepada orang lain ya. Ilmu yang bermanfaat ya, sampaikan walaupun satu ayat gitu kan. Ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya berarti ilmu yang mewah-mewah, ilmu yang tinggi-tinggi, sekedar kita menunjukkan ya, menyampaikan kepada orang lain, yuk kita sholat, yuk kita sholat wajib 5 waktu itu usahakan di awal waktu. Kalau pria itu usahakan berjamaah, itu ilmu. Ketika orang menjalankan ini karena mendapatkan informasi dari kita, insya Allah pahala orang-orang yang menjalankan apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan itu tetap tidak akan terputus, itu tetap akan mengalir. Sampai kapan? Sampai kita berada di alam kubur sekalipun. Yang seperti itu ya. Insya Allah. Insya Allah. Atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Anak soleh atau solehah yang mendoakan kepadanya. Nah ini satu fenomena yang tidak mudah. Ya, satu fenomena yang tidak mudah. Banyak sekali kejadian yang Allahu Akbar ya. Masya Allah. Astagfirullah. Anak-anak kita yang kita didik, yang kita besarkan, yang kita pelihara, yang kita rawat dengan penuh kasih sayang, betulkah suatu saat dia akan menjadi anak yang soleh? Betulkah satu titik nanti dia akan menjadi anak yang solehah? Betulkah anak-anak kita ini akan mendoakan kita, akan berdoa, memintakan ampun kepada kita? Rabbil firli wali walidayya warahmu maka merobbayani shaghira. Betulkah mereka akan menyampaikan doa-doa yang seperti itu?
Betulkah mereka akan mendoakan, memintakan ampun, beristighfar untuk kita, mengirimkan Al-Fatihah untuk kita? Semuanya tergantung dari bagaimana cara kita mendidiknya. Mendidik anak ini bukan semata-mata memberikan fasilitas, memberikan sekolah yang terbaik menurut pendapat kita. Mendidik itu termasuk juga memberikan nafkah yang halal, memberikan nafkah yang bersih, memberikan nafkah yang betul-betul bisa menjadikan anak kita itu soleh atau solehah. Betapapun tingginya sekolah anak kita, kita kirim ke luar negeri, kita kirim ke tempat-tempat yang sekolah terbaik di dunia ini. Tetapi jika kita berikan nafkah yang haram, yang tidak halal, maka belum tentu dia akan menjadi anak yang soleh atau dan solehah. Sekepal saja barang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka 40 hari doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sekepal untuk 40 hari doa kita tertolak. 2 kepal 80 hari doa kita tertolak. 3 kepal 120 hari doa kita tertolak. Berkepal-kepal jangan-jangan. Jangan-jangan doa kita tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk jagain 3 hal ini supaya ketika kita wafat nanti pahalanya tetap mengalir untuk kita semua ya. Lalu yang kedua, Pak, sebaiknya pada saat menjelaskan sesuatu yang tidak baik itu jangan vulgar, akan lebih santun jika tidak menyebutkan namanya. Ini kemarin di tanggal 4 itu kita sempat menyinggung beberapa kejadian yang sedang viral di negeri kita terkait dengan korupsi lah, macam-macam lah seperti itu. Ya, terima kasih atas masukannya. Memang di culture kita di kultur kita orang timur ini agak-agak merasa tabu jika harus menyebut nama langsung ya. Katakanlah kita menyebut seorang koruptor, menyebut nama seorang penjahat, menyebut nama apapun. Bagi kita orang timur ini kok agak-agak tabu gitu ya, agak-agak tidak nyaman, agak-agak tidak enak, agak-agak tidak baik. Tetapi harus saya sampaikan sesuatu yang memang harus terjadi ya. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit adanya. Kalau kita menyembunyikan sesuatu sepintas itu tampak baik ya, tampak baik, beretika dan menjaga nama baik. Namun jika hal itu kita lakukan untuk semua hal, itu akan menyebabkan kezoliman, kemaksiatan itu merajalela. Karena kita, lebih-lebih lagi nanti generasi penerus kita, anak cucu kita itu tidak mampu membedakan apakah itu baik dan benar. Saya berikan contoh yang sederhana ya. Di dalam tata bahasa kita, dalam bahasa Indonesia ini, kita selalu mencoba untuk menghaluskan istilah tanpa mengurangi makna. Ya. Menghaluskan bahasa dengan tujuan supaya tidak terkesan sesuatu itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Apakah betul? Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik juga. Contoh. Saya berikan contoh. Kita tahu yang namanya pelacur, kita tahu yang namanya wanita tunasusila, kita tahu yang namanya lonte bahasa Jawanya seperti itu. Itu dihaluskan dengan istilah pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial. Lalu kalau istilah PSK ini selalu digaungkan, kemudian selalu disebut-sebutkan mengganti istilah wanita tunasusila, WTS atau pelacur atau lonte, maka lama-kelamaan makna dari pelacur, dari WTS itu tidak lagi memiliki makna yang menjijikkan. Tidak lagi memiliki makna yang konotasinya itu tidak baik gitu kan. Kita bicara pekerja seks komersial, apa bedanya dia dengan pekerja yang lain yang konotasinya positif? Pekerja bangunan, pekerja kantoran, pekerja perusahaan, pekerja seks komersial. Akhirnya orang merasa ya udah itu sama, itu pekerja. Akhirnya orang merasa tidak risih ya. Merasa tidak jijik, merasa tidak hina menjalani profesi itu. Bagi kita yang sekarang berada di usia ini, barangkali kita paham yang namanya PSK itu ya lonte, ya pelacur.
Tetapi bagi generasi seterusnya, bagi penerus kita, itu kan bisa jadi mereka tidak paham. Dikiranya pekerja seks komersial itu adalah pekerja sama dengan pekerja lainnya. Nah, ini yang kita mesti hati-hati ya, mesti hati-hati. Pada satu sisi, mempositifkan sesuatu itu bagus, tetapi tidak semua hal bisa kita positifkan. Contoh, koruptor. Itu bahasa koruptor itu kan halus gitu ya. Kita enggak menyangka bahwa itu tuh maling gitu loh. Kita tidak menyangka bahwa itu tuh penjahat gitu loh. Kita tidak menyangka bahwa dia itu mohon maaf misalnya bajingan yang membuat negara kita ini jadi nggak karu-karuan misalnya. Itu karena ulah koruptor gitu kan. Ya, karena ulah koruptor, korupsi itu kan sama dengan maling. Nah, tetapi kalau istilah ini lalu kita anggap sebagai sesuatu yang disederhanakan, dihaluskan, generasi berikutnya mereka tidak tahu. Jangan-jangan ini juga satu profesi yang menjanjikan gitu. Menjanjikan untuk cepat menjadi kaya. Banyak hal ya, teman-teman semua. Ada penjahat yang ada di dalam penjara itu disebut dengan warga binaan. Nah, ini juga akhirnya akan menyebabkan ada bias pemahaman, informasi juga. Warga binaan kan sebutannya itu bagus gitu, padahal dia itu penjahat gitu. Penjara disebut dengan lembaga pemasyarakatan. Ini kan sesuatu yang positif, tujuannya baik barangkali. Tujuannya supaya orang itu yang ada di sana tidak merasa rendah diri, tidak merasa menjadi warga negara yang tersingkirkan barangkali gitu kan. Tetapi di sisi lain, bagi generasi penerus kita yang tidak pernah tahu sejarahnya muncul istilah ini, maka nanti juga dia tidak akan tahu bahwa itu sebenarnya satu profesi yang tidak baik, satu profesi yang mesti kita hindari. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, sehingga kadang-kadang di dalam Saturday Morning Talk ini, kajian ini, saya selalu mengatakan apa adanya, supaya paling tidak mengingatkan supaya kita itu paham yang disampaikan itu adalah sesuatu yang memang tidak baik ya. Jadi mempositifkan hal-hal maksiat atau dosa itu akan menyebabkan orang dengan mudah melakukannya. Karena mereka tidak mengira bahwa itu dosa. Mereka tidak mengira bahwa itu maksiat. Jadi orang akan santai aja melakukannya. Inilah kewajiban kita, orang-orang Islam yang berilmu pengetahuan, yang paham dengan hal-hal itu, punya kewajiban untuk menyampaikan apa adanya. Gitu ya. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan pada momen pertanyaan ini, itu Mbak Anggi. Terima kasih, saya minta waktu seperti biasa 30 detik ya untuk break. Silahkan Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Farid untuk tadi ya jawaban dari pertanyaan yang masuk di pekan sebelumnya. Menarik, tapi tentunya dengan gaya pembahasan atau gaya jawaban Pak Farid juga ya, yang juga menarik dan menyentil biasanya. Tapi mudah-mudahan itu menjadi menjadi membawa kesadaran kita bersama ya untuk melihat apa sih sisi positif yang perlu kita ambil pada hal-hal yang disampaikan oleh Pak Farid di kajian kita pada khususnya. Baik, dan ya, insya Allah kita akan masuk nih ke dalam topik spiritual journey di hari ini, series ke-111 atau 111, dengan temanya yaitu Kuhapus Jejakmu. Ini sampai ada yang japri loh Pak Farid ya, katanya judulnya nih selalu menggelitik atau menarik ya. Nah, seperti apa bahasannya, tentang apa sih dibahas tentang Kuhapus Jejakmu ya? Di sana mirip-mirip, ada mirip-mirip lagu salah satu band Indonesia ya. Makanya kemarin saya pas nemu itu potongan liriknya saya masukkan di Facebook gitu ya, karena kok pas gitu ya, agak-agak mirip dengan judul kita tentang Kuhapus Jejakmu. Seperti apa ya tentang pembahasan Kuhapus Jejakmu, dan ini akan nanti dibahas lebih lanjut oleh Pak Farid dan Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam kajian spiritual journey kita tidak membahas langsung ya tanya jawabnya, melainkan Bapak Ibu silahkan tuliskan di kolom chat baik di Zoom ataupun boleh juga di Facebook ya, dan nanti biasanya akan kami kumpulkan untuk dibahas di kajian berikutnya. Dan ini karena baru mulai juga kajiannya, silahkan yang masih mau share-share yang di Facebook juga boleh share di wall-nya. Mudah-mudahan semakin banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang di sekitar kita untuk bisa mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu ini ya di spiritual journey.
Baik, kalau gitu Bapak Ibu, yuk kita akan mulai bersama belajar bareng nih. Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Ini boleh minta waktu ya 1-2 menit untuk menyapa teman-teman yang ada di Facebook ya. Ya, sudah hadir Ibu Iswarnita, Ibu Hera, Ibu Adelia, Ibu Nur Aisyah ya. Terima kasih Ibu Nurkaya Arifin, Ibu Darasari, Ibu Lili Indrawati, Ibu Reni Pristi, Ibu Sunarni dari Lampung, Ibu Alfi, Ibu Entin, Ibu Ririn, Ibu Khomsatun Rohani dari Singapura. Beliau rajin sekali untuk selalu join dengan kita ya. Lalu Ibu Wining, Ibu Ekowati dari Lampung, Ibu Nita, Ibu Ine, Ibu Ayenari, Ibu Imas, Ibu Tia, Ibu Syam Aswana, Pak Jusnan At-Tazkir ya, baik Ibu Riana, dan Masya Allah masih banyak sekali. Ibu Lela Widowati ada sekitar 50 orang, Pak Hanuji, mohon maaf kalau kayak tidak bisa menyapa satu persatu gitu ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita mulai acara pagi hari ini dengan satu tema yang saya membuat tema ini semoga menjadi menjadi sesuatu yang menarik bagi kita semua gitu ya. Semalam pada saat saya share kajian ini, link ini ada yang mengatakan kok ini mirip-mirip lagunya Peter Pan gitu ya. Saya bilang ini sedikit ngambil dari sana, judul lagunya Menghapus Jejakmu, Niku Hapus Jejakmu gitu ya. Kenapa? Ya mari kita lihat. Teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sederhana saja yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita diskusikan bersama di pagi hari ini. Pertanyaan saya itu sangat sederhana gitu ya. Kalau kita mencoba mengangkat pasir 1 kilogram, kita bandingkan dengan segelas air 200 ml. Tahu kan air aqua gelas kalau bahasa kita gitu ya. Aqua gelas bahasa kita. Pertanyaan saya, mana yang lebih berat antara sekarung pasir dengan segelas air seberat 200 ml? Ya. Mana yang lebih berat antara sekarung pasir seberat 1 kilogram dengan segelas air 200 ml? Mbak Anggi, beratan mana Mbak Anggi? Kan yang sebelah kiri ya Pak. Sebelah kiri ya. Sekarung pasir, Pak Andika mengatakan gitu kan. Saya sambil baca. Ayo, beratan mana nih sekarung pasir dengan sekarung pasir 1 kilo aja lah gitu kan. Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan jawabannya nih di Facebook ataupun di Zoom. Sekarung pasir gitu kan. Pak Ahyat sekarung pasir gitu. Wah, ada pengantin baru sebetulnya ya Mas Angrian. Wah, ini dia disebut pengantin baru, SST nih. Pasir, lebih berat pasir gitu kan. Lebih berat mana lagi coba? Pasir 1 kilogram Ibu Lilah gitu kan. Sekarung pasir Ibu Eni Rohani. Ibu Bandia sekarung pasir. Ibu Lelisa pasir gitu kan. Nurmainah pasir. Ah, Bapak ini bikin pertanyaan yang nggak bermutu gitu. Anak TK juga tahu Pak katanya bahwa sekarung pasir itu lebih berat daripada segelas air 200 ml gitu kan. Pasti jawabannya adalah sekarung pasir. Jawaban yang sangat, pertanyaan yang tidak bermutu Bapak ini gitu kan. Pertanyaan yang alah ampun deh gitu. Oke. Saya cuma bertanya berikutnya. Jika kita disuruh mengangkat keduanya secara bergantian ya, pasir 1 kilogram, kemudian air 200 ml, mana yang lebih memerlukan tenaga untuk diangkat? Ya, mana yang lebih memerlukan untuk diangkat? Sekarung pasir 1 kilogram atau 200 ml air? Mana yang lebih memerlukan tenaga untuk mengangkat? Pasir lagi gitu ya. Pasir lagi gitu kan, lebih membutuhkan tenaga. Ibu Sunasi pasir, sekarung pasir. Pak Junet Ahyat sekarung pasir, Ibu Eni sekarung pasir. Bapak ini lagi-lagi ngasih pertanyaan yang tidak bermutu. Anak TK juga tahu Pak gitu kan.
bahwa yang lebih membutuhkan tenaga ya pasti pasirnya, kan seperti itu. Nah, berikutnya saya akan tanya lagi, sanggupkah mengangkat sekarung pasir 1 kilogram ya selama 1 menit? Pertanyaan saya begitu. Ada pasir 1 kilo, sekarungnya 1 kilogram gitu kan, diangkat selama 1 menit, sanggup apa enggak? Pertanyaannya juga seperti itu. Pertanyaan yang sangat sederhana. Sanggup nggak mengangkat pasir 1 kilogram 1 menit? Kita pegang 1 menit. Sanggup, sanggup tapi udahnya komplit. Insya Allah sanggup. Oke, sanggup Mas Andika. Oke, siapa lagi? Oke, sanggup gitu kan? Sanggup Ibu Sukaina, Pak Ibet. Sanggup, Pak Sauludin sanggup dong, sanggup di Facebook, Ibu Adelia sanggup, Bu Siam sanggup, Widya Mukti Pasir, oke yang tadi gitu kan. Pertanyaan berikutnya, insya Allah bisa sanggup Ibu Aas Asmanah ya. Sanggupkah mengangkat segelas air seberat 200 ml seharian penuh tanpa menurunkan tangan atau tanpa mengistirahatkannya? Pertanyaannya sederhana juga. Pertanyaan ngadi-ngadi kalau zaman anak-anak zaman sekarang. Sanggupkah kita mengangkat 200 ml air ya 200 ml air seharian penuh tanpa menurunkannya? Tidak sanggup, jemper Pak tangannya Pak Anggrian. Ibu Lilah nggak sanggup gitu kan. Apalagi ini di dalam tidak sanggup, pegal kram tangannya, insya Allah sanggup tadi, sanggup yang pasir tadi sanggup gitu kan. Oke, ada lagi jawabannya, sanggupkah kita mengangkat ya 200 ml air seharian penuh tanpa menurunkan tangannya gitu kan, tanpa mengistirahatkannya? Sanggup tapi tergoda aus Pak. Tidak sanggup gitu kan, apalagi macam-macam. Nah, pertanyaan sederhana, pertanyaan tidak bermutu, barangkali pertanyaan yang ngadi-ngadi gitu kan. Bapak Ibu, teman-teman, oh Mas Andika sanggup, insya Allah seharian Mas, kita coba besok ya, gitu ya. Kita coba seharian, nggak usah diturunin. Begini terus tangannya itu ngangkat air gitu kan. Nggak bisa, nggak sanggup atau Pak cangkel, kita tahu cangkel, pegel bahasa Sunda gitu kan. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah ya. Sebetulnya yang membuat kita tidak sanggup mengangkat 200 ml air seharian penuh itu bukan karena bebannya yang tidak ringan. Bukan faktor bebannya, tetapi karena waktu memegangnya itu yang membuat tangan kita itu jadi pegel. Dan tidak bisa melakukan kegiatan lain. Karena lamanya, Bu Bandiah mengatakan begitu. Ya. Air 200 ml itu sangat ringan, tetapi karena harus dipegang seharian, waktu yang seharian itulah yang menyebabkan beban tadi menjadi tidak ringan. Kembali ke pertanyaan awal, ya. 1 karung pasir seberat 1 kilogram bandingkan dengan 200 ml air kemasan. Lebih berat mana? Pasti pasir lebih berat. Kemudian sanggupkah kita untuk mengangkat pasir 1 kilogram? Sanggup. 1 menit? Sanggup. Sanggupkah kita untuk mengangkat 200 ml air seharian penuh? Belum tentu sanggup. Kebanyakan menjawab tidak mungkin sanggup. Persoalannya apa yang membuat kita tidak sanggup? Bukan karena bebannya, bukan karena beratnya, tetapi karena lamanya waktu itu yang membuat kita itu tidak sanggup. Gitu Mbak Ani. Ya, bukan karena bobotnya, bukan karena bebannya, tetapi lebih kepada ya nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu Vivi mengatakan itu. Tetapi lebih kepada waktunya itu yang menyebabkan kita tidak mungkin sanggup. Seperti itu Mbak Ani. Ya. Baik, ya ini agak menarik juga ya Pak. Kita tadi pertanyaannya nggak bermutu karena kita semua juga tahu Pak Farid ya bahwa kalau dilihat sekilas pasti pasir sekilo dengan air segelas 200 ml pasti lebih berat pasir gitu. Dan kalau lebih lama ya
kasih aja nanti. Tapi makna ilustrasi yang Bapak maksud di sini apa nih, Pak? Makna ilustrasinya begini, sederhana ya. Nah, demikian juga di dalam hidup kita ya. Terkadang kita itu, semua orang pasti, bukan terkadang, semua orang tuh pasti punya persoalan. Semua orang itu kalau kita boleh katakan pasti punya beban hidup lah, bahasa umumnya yang seperti itu. Ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, ada persoalan di dalam hidup kita. Terkadang bukan tidak ringan bebannya yang membuat kita tidak bahagia. Bukan karena persoalannya, bukan karena berat ringannya beban persoalan itu yang membuat kita tidak bahagia. Tetapi karena lamanya waktu kita memegang itulah yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Ya. Persoalan itu bisa dikatakan tidak ringan, persoalan itu bisa dikatakan ringan, tetapi yang membuat kita terbebani itu bukan karena bobot atau beban persoalannya, tetapi lebih kepada berapa lama kita memegang persoalan itu, gitu ya. Contohnya begini. Misalnya kita ditinggal wafat oleh orang yang sangat kita kasihi, ya, sangat kita kasihi, apapun itu, apakah pasangan, orang tua, atau anak, atau mungkin sahabat baik kita, soulmate kita, atau mungkin kolega kita yang betul-betul kita merasa sangat kehilangan dengan orang tersebut, karena ditinggalkan wafat oleh orang tersebut. Nah, ditinggalkan oleh orang yang meninggal, ditinggalkan oleh orang yang wafat, itu bisa membuat kita tidak bahagia, betul kan? Bisa membuat kita menjadi tidak bahagia. Mungkin saja perasaan tidak bahagia itu perasaan bersedih kalau bahasa yang secara umumnya gitu kan. Itu bisa jadi hanya sebulan saja kalau kita menyadari bahwa kematian itu adalah hal yang pasti akan tiba untuk setiap orang. Kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Kalau kita bisa menyadari bahwa setiap orang pasti bakal meninggal dan tunggu waktu saja, kita pun sedang dalam antrian menuju ke sana, sadar tentang itu, maka rasa tidak nyaman kita, rasa kehilangan kita, rasa tidak bahagia kita itu hanya mungkin sebulan saja cukup. Atau kebalikannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa jadi seumur hidup. Kalau kita selalu menyesali kematian orang yang kita cintai itu. Sama ya, sama-sama ditinggal, sama-sama ada kematian yang terjadi pada orang yang kita cintai. Kalau kita menyadari bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, kita juga sedang dalam proses menuju ke sana, ya sudah, ngapain mesti ditangisin? Ya sudah, ngapain kita mesti harus tidak berbahagia? Ngapain kita mesti menyesali sesuatu yang pasti akan menimpa semua orang? Nah, rasa tidak bahagianya, rasa sedihnya, penyesalannya mungkin cukup 1 bulan, wajarlah, namanya juga manusia biasa. Tetapi kalau kita tidak berpikir bahwa itu sesuatu yang akan terjadi pada setiap orang, artinya kita menggenggam persoalan ini begitu kuatnya, sampai seumur hidup, sampai kita dijemput ajal pun, penyesalan itu, rasa kehilangan itu, rasa tidak bahagia itu tetap ada di dalam diri kita. Salah siapa kalau seperti itu? Padahal berapa lama pun kita menangisi kematian itu, toh yang sudah wafat tidak mungkin hidup kembali. Ya kan? Mau nangis darah, mau nangis guling-guling, mau menyesali, mau mencabik-cabik dirinya sekalipun, meraung-raung karena kita kehilangan, ya, kita kehilangan apa? Kehilangan orang yang kita cintai, toh dia tidak akan kembali lagi kok, tidak akan membersamai kita lagi juga kok, toh dia tidak akan ada di samping kita lagi juga kok. Kalau sudah seperti itu, ngapain kita pegang lama-lama? Ngapain kita pelihara perasaan yang seperti itu? Ya sudah, itu akan terjadi. Bahkan kita sendiri pun juga pasti akan menemui ajal yang menjemput kita pada suatu titik nanti. Itu salah satu contoh. Contoh yang kedua misalnya. Di kantor, di perusahaan, pekerjaan, kita diturunkan pangkatnya. Gitu ya. Ada demosi. Pada satu posisi jabatan tiba-tiba kita diturunkan. Karena satu dan lain hal, misalnya seperti itu. Penurunan jabatan, penurunan posisi, ya, penurunan pangkat kita itu akan membuat kita tidak bahagia, firm, pasti.
Manusia normal pasti akan merasa tidak bahagia, tidak nyaman, bersedihlah bahasa umumnya seperti itu. Ya. Nah, berapa lama itu akan terjadi? Ya, mungkin 1-2 hari, ya paling lama maksimal seminggu gitu kan. Kalau kita menyadari bahwa rezeki itu pasti tidak akan tertukar. Kenapa saya mengatakan rezeki tidak akan tertukar dihubungkan dengan penurunan posisi jabatan? Karena orang berpikir bahwa ketika kita punya satu posisi, kita punya satu jabatan, maka itu akan identik sama dengan kita mendapatkan fasilitas, mendapatkan benefit, mendapatkan gaji yang berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita tahu, kita sadar bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, paling 1-2 hari, paling lama seminggu kita merasa tidak nyaman, merasa bersedih, katakanlah seperti itu gitu kan. Nah, tetapi bisa bertahun-tahun, bahkan bisa sampai pensiun jika kita selalu berpikir bahwa posisi jabatan itu adalah satu-satunya tolok ukur kesuksesan hidup. Bisa kepikiran terus, bisa sampai pensiun, bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Kenapa? Karena kita berpikir, ya Allah, kenapa engkau turunkan jabatanku? Dengan engkau turunkan, maka aku tidak akan mendapatkan ini lagi. Di mana harga diriku? Di mana aku mesti simpan mukaku misalnya. Kalau kita berpikir seperti itu. Padahal dengan cepat kita menyadari kenapa terjadi penurunan jabatan. Kenapa terjadi posisi kita diturunkan, kita bisa segera berbenah diri, memperbaiki diri sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sederhana itu, Mbak Anggi. Baik, ya. Nah, kelihatannya sesederhana itu ya, Pak, dan mungkin banyak ya Mas baik di antara kita tadi ada yang menjawab juga karena kurangnya bekal, Pak, segala macam ya. Atau ya tadi ada yang belum bisa move on, Pak, gitu. Nah, mungkin ya bisa jadi banyak juga di antara kita. Nah, kalau Bapak sendiri pernah nggak menjumpai orang-orang seperti itu, Pak Farid? Ya, secara pribadi ya Mbak, dalam beberapa sesi konseling itu saya menjumpai juga beberapa orang yang tidak mau melepaskan beban persoalannya. Padahal itu sangat mudah, gampang banget, dan itu sangat sederhana. Jadi sesi konseling ada yang datang berbicara, Pak, saya punya persoalan ini, saya merasa tidak bahagia, saya merasa tidak nyaman, sudah sekian lama, sekian minggu, sekian bulan, lalu kita bicara ya, konsultasi, konseling, ditanya penyebabnya apa. Sebetulnya hal-hal yang sangat mudah, hal-hal yang sangat sederhana, gampang banget solusinya gitu kan. Tetapi mereka tidak pernah mau melepaskan itu. Contoh ya, ada orang yang ingin segera menikah dan mencari pasangan terbaik. Melakukan kalau di komunitas MR itu ada disebut dengan garputala ya, istikharah bil Quran bahasa lainnya. Lalu mendapatkan ayatnya yang menyatakan calonnya nggak bagus, calonnya tidak baik gitu kan. Jadi dia ingin menikah, cari pasangan, lalu istikharah bil Quran, bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu mendapat petunjuk bahwa calonnya itu tidak baik untuk dia gitu. Tetapi karena yang bersangkutan itu udah kadung jatuh cinta, mencoba mencari alasan pembenaran, cari celah supaya tetap bisa menikah dengan orang tersebut. Ini ada yang begitu gitu kan. Saya sudah sampaikan, oh ini ayat yang kita dapatkan menunjukkan bahwa calon tersebut itu kurang baik. Tapi Pak, bla 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 bla, banyak banget alasannya. Mencari alasan, mencari celah supaya tetap bisa dengan orang tersebut. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, melakukan garputalanya, istikharah bil Quran itu berkali-kali. Karena dia berpikir supaya dia bisa mendapatkan ayat yang pas dengan keinginannya dia. Nah, ini yang kadang-kadang tidak pas, tidak sesuai. Artinya begini, teman-teman semua. Di dalam hidup manusia itu punya rencana, saya itu punya rencana, kita itu punya rencana. Dan di dalam hidup kita mesti ingat bahwa Allah juga punya rencana untuk kehidupan kita. Allah juga punya sesuatu yang ingin diberikan kepada kita gitu.
Kalau kita bandingkan rencana kita dengan rencana Allah, itu pasti rencana Allah yang lebih baik. Pasti rencana Allah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan kita tuh mau seperti apa. Karena Allah yang menentukan masa depan kita seperti apa. Sementara kita tidak pernah tahu. Bahkan kita tidak pernah tahu 1 detik ke depan itu akan terjadi apa. Kita nggak tahu. Ya. Jangankan 10 tahun, jangankan 1 tahun, jangankan 1 hari, sebetulnya 1 detik ke depan pun kita tidak pernah tahu akan terjadi apa yang menimpa diri kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa kok Allah diatur oleh kita gitu loh? Lakukan istikharah bil Quran berulang-ulang supaya mendapatkan ayat yang pas sesuai dengan keinginannya. Allah kok diatur gitu ya. Ya, Allah itu diatur dan dipaksa untuk memenuhi keinginannya. Kalau sudah seperti ini saya katakan ya monggo silahkan ya. Kalau memang mau melakukan apa yang Anda inginkan ya silahkan saja ya. Ujungnya tidak bahagia, menikah tidak bahagia, muncul persoalan baru lagi. Lalu ada juga gitu ya, ingin menikah, ya, kemudian mencari pasangan yang terbaik, kemudian melakukan istikharah bil Quran, mendapatkan ayatnya yang menyatakan calonnya itu baik. Ini kebalikannya. Ya, menyatakan calonnya itu baik. Tetapi karena penampilan fisiknya tidak sesuai harapan, dia mencari celah supaya tidak jadi menikah dengan orang tersebut. Nah, ini kebalikannya gitu loh. Ada begitu, ada juga. Sama juga melakukan istikharah bil Quran berulang-ulang dengan harapan mendapatkan ayat yang bisa membatalkan rencana pernikahan tersebut. Ya monggo saja gitu. Artinya apa? Sekali lagi kita tidak berusaha untuk memasrahkan kehidupan kita kepada Allah. Kita mencoba untuk apa? Kita mencoba untuk ngatur Allah. Padahal Allah punya rencana yang pasti jauh lebih baik. Ya, yang pasti jauh lebih baik dibandingkan kita. Akhirnya menikah ya punya anak, tapi hatinya belum sepenuhnya diberikan kepada pasangan. Ini ada, gitu kan? Ini ada. Saya ingat satu quote dari Sujiwo Tejo. Ya, kita bisa menikah dengan siapapun, tetapi cinta kita bisa mendarat di manapun. Seperti itulah lebih kurang bahasanya. Gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sekali lagi yang menjadi beban hidup kita itu belum tentu besar bobotnya, tapi berapa lama kita memegang persoalan itu. Ada juga orang yang sudah menikah. Insya Allah sakinah mawadah warohmah. Lalu pasangannya aktif dengan kegiatan yang positif. Tapi ada gelagat-gelagat, ada kecenderungan mulai dekat dengan rekan kerjanya yang lawan jenis. Lalu muncul rasa cemburu. Lalu bertanya bagaimana menghadapi persoalan yang seperti ini, gitu kan? Nah, setelah kami diskusi sekian lama, lalu kami menyimpulkan. Disimpulkan, pertama, secara ikhtiar lahiriahnya, jangan pernah buka HP pasangan. Ini kadang-kadang kita kan sering curiga. HP pasangan dibuka, dibaca-baca. Gitu. Jangan pernah buka HP pasangan. Itu tawaran yang saya berikan kepada beliau. Salah satu solusi yang saya tawarkan kepada beliau. Yang kedua, husnuzon. Ya, yang kedua, husnuzon saja. Yang ketiga, pasrahkan kepada Allah. Tetap mengabdi kepada pasangan sesuai dengan kewajibannya. Saya katakan begitu. Satu, jangan pernah buka HP pasangan. Yang kedua, husnuzon. Ya. Yang ketiga, serahkan kepada Allah. Yang keempat, tetap mengabdi kepada pasangan sesuai dengan kewajibannya. Jalankan itu, insya Allah hidupmu bakal bahagia. Saya katakan seperti itu kepada yang bersangkutan. Tetapi apa yang terjadi? Tetap aja penasaran buka HP pasangan. Masih saja mencoba cari informasi ke temannya, ke tetangganya, ke koleganya. Bahkan mendatangi teman kerjanya yang dimaksud tadi, yang dicurigai tadi, dan diberikan ultimatum. Apa yang terjadi? Ya sampai hari ini belum mendapatkan kebahagiaan. Sampai hari ini masih menggerutu. Sampai hari ini masih berkeluh kesah. Sampai hari ini ya masih seperti itu saja. Ingin bahagia, ingin hidupnya tenang, ingin hatinya nyaman, dikasih tahu, dikasih cara, tetapi tidak dijalankan. Yang terjadi apa ya? Sudah persoalannya itu tetap ada sampai sekarang. Nah, ada juga orang yang punya amanah riba, utang riba, pinjaman riba lah katakan begitu ya. Lalu mulai muncul persoalan.
persoalan cicilan yang tidak mudah untuk membayarnya. Ini biasa lah ya, biasa lah. Pada saat itu yang bersangkutan tiba-tiba perusahaannya kena dampak COVID lalu ditutup dan dia terkena PHK ya, terkena efisiensi ya. Lalu mulai tidak lancar membayar cicilannya, KPR dengan kendaraan dan sebagainya gitu. Lalu datang konsultasi nanya, Pak bagaimana caranya? Saya katakan ketika kita punya hutang, apalagi hutang riba, ada 3 cara. 1, amputasi. Kedua, rawat inap. Yang ketiga itu adalah rawat jalan. Amputasi itu apa? Jual aset, lunasi semua utangnya. Rawat jalan itu ya rawat inap itu ya dilakukan sebagian jual asetnya, kemudian sebagian kita cicil dengan seperti biasa. Lalu ketiga rawat jalan dicicil seperti biasa. Nah, saya sarankan seperti itu. Ya sudah amputasi aja, jual aja semua asetmu untuk bayar utang. Tapi masih belum mau. Karena apa? 1, belum siap untuk jadi orang yang tidak kaya. Belum siap jadi orang miskin, belum siap mulai hidup dari nol lagi. Pak, bagaimana harga diri saya di mata tetangga dan kolega yang tadinya punya harta melimpah, kaya raya, tiba-tiba semuanya hilang lenyap. Saya tidak memiliki apapun lagi. Bagaimana harga diri saya, Pak? Pak, harga diri kasihan anak dan istri saya, bagaimana mereka bisa hidup ya tanpa memiliki materi yang seperti biasa. Memulai lagi dari nol tanpa harta. Lalu terlanjur hidup bergelimang harta. Ini memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Beliau bolak-balik konsultasi, tetapi tidak menjalankan saran yang diberikan. Malah yang terjadi apa? Gali lubang, tutup lubang, dia manfaatkan pinjol, dia pinjam ke tempat lain, lalu tutup sana, gali sini, tutup sana, gali sini. Yang terjadi apa? Makin tergulung oleh utangannya itu. Nah, pada satu titik, dia menyerah. Pada satu titik dia tidak punya pilihan lagi, dia jual seluruh asetnya, amanah ribanya, utang ribanya, pinjaman ribanya lunas, dan dia merasa begitu lega hatinya, merasa begitu nyaman hatinya. Dia katakan, sekarang saya tidak peduli lagi dengan omongan orang, terserah orang mau ngomong apa. Yang penting hati saya nyaman. Keluarganya dengan tidak mudah, memang tidak mudah mengikuti kondisi apa adanya. Tetapi tetap mau bersama-sama dengan si yang orang konsultasi ini. Alhamdulillah, Pak. Benar, Pak, dia bilang. Ternyata sekarang hidup saya ini menjadi lebih ringan. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya? Nah, teman-teman, Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan hidup kita tidak bahagia itu bukan besarnya beban hidup, bukan bobot beban hidup kita, tetapi berapa lama kita menyimpan itu menjadi satu persoalan. Berapa lama kita menjaga itu menjadi satu persoalan yang tidak kita selesaikan. Ketika kita mencoba melepaskan, ku hapus jejakmu, hapus aja jejaknya itu. Tinggalkan saja, lemparkan saja. Dijamin hidup kita itu insya Allah akan menjadi lebih mudah. Gitu, Mbak Anggi. Baik, ya ini kadang-kadang ada yang kalau konsultasi ya Pak, kadang ada yang bilang iya kalau yang tidak mengalaminya itu kayaknya enteng gitu ya, menasehati itu enteng, yang ngalamin juga gitu Pak Farid gitu ya. Nah itu jadi bagaimana Pak Farid sesungguhnya solusi dari persoalan kita? Gitu ya. Bapak nggak tahu sih, Bapak nggak pernah ngalamin sih, Bapak nggak pernah merasakan apa yang saya rasakan, kan seperti itu biasanya. Iya, gitu ya. Nah, teman-teman Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, memang kelihatannya kok gampang banget sih Bapak ngomong, memang Bapak pernah ngerasain. Kita bisa mengatakan seperti ini, kita bisa memberikan alternatif solusi seperti ini karena memang pernah merasakan itu, pernah mengalami lebih dulu, pernah berada pada posisi itu lebih dulu, sehingga apa? Sehingga kita mudah juga untuk apa ya, memberikan satu tawaran solusinya seperti itu. Jadi sebetulnya solusi bahagia itu sangat sederhana. Nggak usah lama, nggak usah kelamaan menggenggam persoalan hidup sekecil apapun persoalan itu. Jangan dicengkram, jangan dipegang, ya. Karena yang menjadi penyebab utama hidup kita tidak bahagia itu apa? Masih adanya persoalan yang mengendap dalam pikiran kita. Hapus aja jejaknya, gitu kan? Buang aja persoalannya itu.
Jadi bukan besar kecilnya persoalan yang membuat kita tidak bahagia, tetapi lebih kepada berapa lama dia bersemayam di dalam pikiran kita. Sama dengan tadi, sekarung pasir dengan 250 ml air kemasan jauh kemana-mana, lebih berat sekarung pasir, katakan sekarung atau sekilo lah, lebih berat sekilo pasir tadi. Tetapi sekecil apapun persoalan kita, 200 ml air itu pun kalau kita pegang seharian, itu bikin tangan pegel juga, nggak akan sanggup juga untuk kita memegang persoalan itu. Nah, kebanyakan dari kita itu lebih memilih untuk menggenggam itu daripada melepaskannya. Lebih memilih untuk mengukir persoalan itu di dalam pikiran kita daripada kita menghapusnya. Itu persoalan kita. Kenapa? Karena banyak alasan-alasan yang kadang-kadang bagi saya pribadi itu tidak logis. Contoh, bagaimana kalau nanti saya jadi orang miskin? Bagaimana kalau nanti saya tidak lagi menjadi orang kaya? Bagaimanapun dia itu adalah orang yang sangat saya sayangi, sehingga saya tidak bisa melepaskan kenangannya. Kepergian dia, kematian dia, wafatnya dia itu meninggalkan luka yang begitu dalam. Kenapa? Karena dia saya sayangi. Oke, kalau sudah wafat, sudah meninggal, mau diapain lagi? Oke, kalau kamu punya utang banyak, lalu kamu berusaha untuk menutupi, membayar utang dengan tidak menjual asetnya. Oke, berapa lama kamu tahan dengan tagihan-tagihan debt collector? Berapa lama kamu bisa tahan dengan pikiran-pikiran bangun tidur apalagi? Siapa lagi yang akan datang? Bangun tidur, siapa lagi yang akan nagih? Siapa lagi yang akan memberikan meneror saya misalnya seperti itu. Kan itu alasan-alasan yang sederhana. Lepaskan aja, hapus saja, buang aja, lemparin aja persoalan itu, gitu kan? Atau ada orang yang menyimpan dendam. Memaafkan boleh, tapi melupakan tidak mungkin. Allahu Akbar. Sebegitu sadisnya kita gitu ya. Misalnya kita pernah disakiti, misalnya kita pernah dizolimi, misalnya kita pernah dibuat tidak bahagia oleh seseorang. Oke, saya bisa memaafkan dia, Pak. Tetapi melupakannya itu tidak mungkin. Allahu Akbar. Buat apa tidak melupakan dia? Buat apa menggenggam persoalan itu? Buat apa mencengkram persoalan itu? Ada lagi yang bilang, Pak, rasa sakit hati ini nggak akan bisa terobati sampai ke liang lahat sekalipun. Pertanyaan saya sederhana, apa manfaatnya bagi Bapak dan Ibu untuk tidak memaafkan yang bersangkutan? Apa manfaatnya bagi diri kita untuk tidak melupakan persoalan itu? Apa manfaatnya bagi diri kita kalau rasa sakit hati ini tidak kita buang jauh-jauh? Balik bertanya begitu saja. Ya. Balik bertanya begitu saja. Nah, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ya. Yang dimaksud dengan melepaskan itu bukan berarti kita melepaskan diri atau lari dari tanggung jawab. Tidak. Tidak seperti itu. Yang dimaksud melepaskan itu, lepaskanlah kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Tujuan kita melepaskan persoalan itu bukan berarti lari dari tanggung jawab. Kita punya utang, punya amanah, punya pinjaman, lepaskan aja. Itu menurut Sabda Money Talk bukan lepaskan itu tidak kita bayar. Bukan berarti lepaskan itu kemudian kita tidak bertanggung jawab. Tetapi lepaskan di sini adalah memasrahkan hasil dan keputusan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah melepaskan semua persoalan ini kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah, Allah nanti yang akan menyelesaikan persoalan kita. Allah nanti yang akan menyempurnakan hasilnya. Ngapain dendam itu kita simpan di hati kita? Ngapain rasa maaf itu kita tidak berikan kepada yang bersangkutan? Ngapain kita harus mengurung diri, menyiksa diri, menzolimi diri sendiri hanya gara-gara kehilangan orang yang kita cintai? Buat apa kita meratapi harta materi yang mesti kita jual untuk membayar pinjaman-pinjaman kita? Lepasin aja, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku lepaskan semua persoalan ini kepadamu.
tolong berikan solusi yang terbaik bagi diri saya. Kenapa kepada Allah? Pertanyaannya juga sederhana. Siapa yang menciptakan kita? Jawabannya pasti Allah. Siapa yang memelihara kita? Jawabannya pasti Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Jawabannya pasti Allah. Siapa yang akan membuat hidup kita bahagia atau tidak bahagia? Jawabannya pasti Allah. Siapa yang menurunkan persoalan hidup kepada kita? Jawabannya pasti Allah. Siapa yang memberikan solusinya? Jawabannya juga pasti Allah. Tidak ada yang lain. Tidak perlu bergantung pada manusia. Bergantung kepada manusia itu adalah kecewa yang direncanakan. Bergantung hanya kepada Allah itu adalah satu-satunya jalan terbaik yang harus kita lakukan. Saya sering memberikan ilustrasi yang sederhana. Kenapa kita mesti bergantung kepada Allah? Ketika kita sekolah mau naik kelas, pasti ada ujian akhir. Mau masuk level berikutnya, pasti ada ujian masuk. Siapa yang bikin soal? Guru yang bikin soal. Siapa yang punya jawaban dari soal itu? Ya pasti guru. Kan begitu. Balik ke dalam diri kita. Siapa yang punya persoalan? Siapa yang bikin soal-soal kehidupan? Pasti Allah. Siapa yang punya jawaban dari persoalan kita? Ya pasti Allah. Kalau kita tahu seperti itu, kenapa kita mesti bertanya pada yang lain? Kenapa kita tidak bertanya kepada Allah? Kalau kita sudah tahu semuanya kembali kepada Allah, kenapa kita kekeh? Kekeh itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Bahasa Sunda nih, kekeh. Kekeh untuk memegang persoalan itu sendiri. Kenapa kita bersikukuh? Kenapa kita ngotot untuk memegang persoalan hidup kita itu? Saya nggak dengan Allah percaya Pak, tapi biasanya begitu nih. Saya kalau konseling gitu kan. Kamu yakin dengan Allah? Yakin Pak, tapi. Nah, ketika muncul kata tapi itulah berarti keyakinan kita kepada Allah itu kurang dari 100%. Kamu percaya dengan Allah? Percaya Pak, tapi. Nah, ketika muncul kata tapi itulah berarti kepercayaan kita kepada Allah itu tidak 100%. Ketika kepercayaan kita, ketika keyakinan kita tidak 100% kepada Allah, maka muncul persoalan. Tidak mungkin bahagia hidup kita. Padahal Allah sudah mengatakan, "Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wa in yakhdhulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin ini bertawakal. Ya kan? Allah pasti nolongin kita, pasti. Asal kita ridho dengan ketentuannya. Allah pasti nolongin kita, pasti. Dengan catatan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pasrahnya benar-benar pasrah. Jangan minta tolong, tapi keinginan kita masih digenggam juga. Lepasin. Hapus jejaknya. Kan begitu. Jangan seperti ilustrasi naik motor. Satu tangan ngegas, tapi satu tangan lagi ngerem. Mana bisa jalan? Satu berdoa kepada Allah, ya Allah engkau tolong hambamu lepas dari persoalan ini. Tetapi di sisi lain kita masih kepingin menggenggam persoalan itu. Ya nggak mungkin, gitu kan. Jadi biarkan Allah nanti akan mengganti dengan cara yang terbaik. Dan yang paling pantas Allah akan berikan kepada diri kita. Jadi jangan pernah menyimpan beban itu terus-menerus. Dikecewain orang, disakitin orang, dizolimin orang, maafkan. Lupakan, lepaskan rasa sedihnya. Hapus jejak semua itu. Jangan terus ditanggung di dalam hati. Pernah membuat keputusan yang ternyata pada saat ini kita rasa keputusan itu tidak tepat. Sehingga membuat kita menjadi tidak nyaman, tidak bahagia, dan sebagainya. Lepaskan. Ikhlaskan.
Ya, ridho bahwa apapun yang terjadi di masa lalu itu sudah sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa disesali? Buat apa dipikirin? Lepasin, ikhlasin, gitu kan? Buat apa kita genggam persoalan itu? Jangan dipegang terus. Jangan disesali terus, sehingga akhirnya akan menjadi beban kehidupan kita. Lepaskan, berikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Ya, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamuna alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Allah berikan jalan untuk kita. Allah berikan petunjuk untuk kita. Tetapi kita lebih sering mengikuti apa yang kita inginkan. Kita lebih sering mencoba untuk menyelesaikan hidup kita, padahal sebetulnya hanya satu cara hidup yang paling mudah, ridho Allah. Mencari ridho Allah. Lepaskan genggaman kita terhadap persoalan. Betapapun kecilnya persoalan itu, buat apa kita pegang terus? Hapuskan jejaknya. Hapuskan jejakmu, hapuskan persoalan-persoalan yang tidak baik untuk diri kita. Di Ibu Badiah mengatakan, kepinginnya begitu Pak, tapi tidak mudah. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara supaya kita mudah untuk melepaskan sesuatu yang menjadi beban pikiran kita. Ya, itu Mbak Anggi, buat kebablasan waktunya. Ya, silahkan Mbak. Baik, ya. Terima kasih Pak Farid atas kajian hari ini ya, menarik sekali ya terkait dengan menghapus jejakmu, kaitannya dengan bagaimana kita melihat persoalan ya. Kadang-kadang persoalan itu tadi ya ibaratnya pasir sekilo dengan air 200 mili gitu ya, bukan terletak pada beratnya, tapi bagaimana terletak pada seberapa lama kita menggenggamnya. Kalau menurut Pak Farid itu gampang saja, udah lepaskan saja, hapuskan saja jejaknya. Ini kok jadi ya belajar ikhlas ya kata Bu Vivi ya. Ini jadi apa namanya memang pas banget loh Pak dari liriknya apa namanya menggambarkan ya kalau kita jadi mencermati jadi menggambarkan dari liriknya apa namanya Peter Pan ya. Eh, engkau bukanlah segalaku ya. Jadi persoalan itu kau bukan segala-galanya ya, bukan tempat untuk menghentikan langkahku. Jadi dari persoalan ini jangan sampai kita jadi nggak menghentikan langkah kita ya, tetap harus move on. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Wah, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Farid untuk kajian hari ini. Aku hapus jejakmu. Mudah-mudahan dari sini tadi ada banyak sekali deh. Mungkin Pak hari ini pertanyaan yang masuk lumayan banyak ya. Komen-komen yang masuk lumayan banyak. Karena ini kayaknya banyak yang seringkali kita rasakan seperti ini ya. Meskipun kalau di Magnet Rezeki, tapi juga menuliskan ya RFF atau Release Forget Forgive gitu ya. Tapi itu tadi sudah melakukan teringat-teringat kembali. Kadang-kadang itu kita bisa memaafkan, tapi melupakan itu memang waduh itu tantangan tersendiri. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita tadi ya kita kembali mengelola hati, kita kembali tadi memaknai ilustrasi yang sudah digambarkan Pak Farid bahwa sebenarnya hidup itu gampang kok dibawa bahagia. Nggak usah dipikirin banget gitu ya persoalannya, move on aja karena apapun yang terjadi skenario Allah pasti yang terbaik ya insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Farid untuk materinya yang luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Pak Farid nih menjadi membawa pencerahan buat kita semuanya, ilmu yang bermanfaat dan juga tadi ya menjadi amal jariah Pak Farid nanti ya tabungannya kita semua Pak Farid pada khususnya dan keluarganya. Semoga Allah limpahkan nikmat sehat, dimuliakan dan dibahagiakan keluarga Pak Farid sedunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, nanti juga akan diakhiri dengan doa bersama kembali, gitu ya, supaya semakin banyak nih doa-doa yang kita panjatkan, dan juga semakin banyak doa-doa yang Allah kabulkan buat kita semua. Tapi izin seperti biasa, Bapak Ibu, saya memberikan laporan ya, laporan terkait dengan program dari Preta Channel atau Sahabat Berkah Cinta.
Sebentar, izin. Alhamdulillah di hari Jumat kemarin kita sudah berbagi di 4 kota seperti biasa ya, di Lampung, di Bekasi, di Semarang, di Situbondo. Jumat lalu kebetulan belum berbagi karena dananya ngepas dan saya juga pas lagi nggak sehat, jadi belum bisa mengecek lebih lanjut. Tapi alhamdulillah kita di pekan Jumat ini bisa berbagi di 4 kota, di Lampung, di Bekasi, di Semarang, dan di Situbondo ya. Alhamdulillah ini juga membantu para dapur sahabat berkah cinta, bunda-bunda yang untuk supaya bisa produktif dan juga membantu ekonominya ya dalam menjalankan usahanya. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semuanya, karena tidak hanya membantu bagi para donatur ya tadi yang membantu menyalurkan, tapi juga kita membantu para dapurnya dan juga orang-orang yang mendapatkan manfaatnya di sini adalah tentu saja orang-orang yang membutuhkannya ya. Dan ini adalah laporan rekapnya selama 2 minggu terakhir, karena pekan lalu kita juga nggak mengadakan kajian ya. Total sampai dengan 17 Maret kemarin, Jumat kemarin, dana yang masuk adalah 2.030.000, sehingga sisa saldonya masih ada 1.030.000 nih, cukup untuk disalurkan pada Jumat berikutnya. Tapi silakan Bapak Ibu yang masih mau berbagi, karena memang biasanya dana yang masuk itu kan kita salurkan Rabu Kamis ya, sedangkan teman-teman baru transfer biasanya hari Jumat gitu ya. Jadi biasanya Jumat ini kita kumpulkan untuk hari Rabu berikutnya. Jadi silakan teman-teman yang mau ikut mendukung ya, mensupport program kita sama-sama ini, bisa nanti kontak saya saja langsung. Mudah-mudahan ini menjadi jalan wasilah kita, kebaikan kita bersama ya, untuk paling tidak kita berjamaah untuk bisa membantu banyak orang ya. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu itu saja sih laporan dari kami, dan ini alhamdulillah insya Allah hari ini akan ada juga seminar hybrid Magnet Rezeki di serentak 88 kota kalau nggak salah ya, bersama Ustaz Nasrullah dan teman-teman CTMR ya. Jadi silakan nih yang sudah bersiap untuk pergi ke SHMR ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan segala aktivitasnya. Gurunda kita Ustaz Nasrullah juga dilimpahkan nikmat sehat ya, sukses dan penuh berkah acara Ustaz Nasrullah beserta para CTMR di seluruh Indonesia. Buat teman-teman juga mudah-mudahan dilancarkan ya untuk mengikuti acaranya. Baik, kalau gitu kita akhiri dengan Pak Farid kembali tutup dengan doa buat kita semuanya. Kepada Pak Farid, dipersilahkan. Baik, Mbak, minta tolong yang pertanyaan-pertanyaan tadi dicopas ya, Mbak ya. Sudah, Pak. Siap. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena apa yang kita lakukan alhamdulillah sudah berlangsung dengan lancar, dan yang paling penting semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, kami berlindung kepadamu, ya Allah. Kami berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Ya Allah, ya Rabbana, masukkanlah kami ke dalam segala situasi dan kondisi dengan cara yang Engkau ridhoi dan dengan cara yang terhormat. Keluarkanlah kami dari mana saja dengan keridhaan dan kemuliaan-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami dari karunia-Mu yang maha perkasa, ya Rabb. Ya Allah, berkahilah kami pasangan yang soleh atau solehah. Jadikanlah mereka orang-orang yang selalu taat kepadamu, ya Rabb.
Jadikanlah mereka perhiasan bagi kami yang mampu membuat kehidupan ini sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Rabbana, jauhkanlah keluarga kami dari segala maksiat dan dosa, serta berbagai perbuatan yang bisa menjauhkan ridho-Mu kepada kami. Engkaulah yang maha memberikan kebahagiaan, Engkaulah yang maha memberikan kenikmatan, dan Engkaulah yang maha memberikan ketenangan lahir dan batin. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang senantiasa Engkau kasihi. Ya Allah yang maha kaya, Ya Allah yang maha terpuji, Ya Allah yang maha pencipta, Ya Allah yang maha kuasa mengembalikan, Ya Allah yang maha penyayang, Ya Allah yang maha pengasih. Cukupkanlah kami dengan harta halal-Mu, bukan dengan harta yang haram. Isilah hari-hari kami dengan taat kepadamu, ya Rob, bukan mendurhakai-Mu. Cukupkanlah kami dengan karunia-Mu, bukan dengan selain-Mu. Ya Allah, Engkau wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang terus-menerus mengurus makhluknya dengan rahmat-Mu. Kami meminta pertolongan-Mu. Perbaikilah seluruh urusan kami, dan janganlah Engkau serahkan kepada kami kesulitan meski hanya sekejap mata. Sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Rob, dan aku menghadap kepada Engkau dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohonkan hajat ini agar dikabulkan. Ya Allah, perkenankanlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kami di yaumil akhir kelak. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih hadirin kakak adik rahimakumullah. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, dan sekali lagi kita bersiap minggu depan insya Allah akan masuk bulan Ramadan, dan insya Allah selama paling tidak 3 minggu ya, 3 pekan di bulan Ramadan SMT ini kita akan membahas spesial untuk urusan Ramadan, urusan bulan suci Ramadan, urusan puasa dan segala tetek bengeknya gitu ya. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid atas kajian hari ini, atas ya sama-sama, dan juga tentunya Bapak Ibu sahabat surga yang sudah membersamai hari ini, para donatur ya dari sahabat Berkah Cinta, para dapur, dan juga semua yang turut mendukung program ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, dirahmati Allah, diberikan kasih sayang Allah ya. Semakin dimuliakan di bagian Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, foto bersama dulu ya. Sambil kita tutup dulu yuk dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, yuk silakan di on kan kamera videonya. Terima kasih nih yang sudah selalu senantiasa setia membersamai kajian Sabtu pagi Spiritual Journey ya. Ini sudah sambil yuk menunggu on teman-teman yang lainnya. Bunda Vivi, Bunda Siti Mariam, Bunda Eni, Bunda Winardi, Bunda Siti, Bunda Tia, Bunda Sri Mulyani, Bunda Ida ya, Bunda Sunarsi, Bunda Hatul Syawaludin, Mas Andi Asep, terima kasih Pak Daas ya. Bunda Yuli, kemudian Bunda Andi Lutfia, Bunda Vivi, Pak Razamir, Mas Ian, dan Bunda Henny Sudarto, dan bersama teman-teman ya di situ. Alhamdulillah Bupati juga bergabung. Baik, kalau gitu biasa kita ingin sebut tangannya, silahkan diangkat seperti ini. Oke. Ini mohon maaf kalau ada yang belum tersebut ya, karena kalau yang gampang nyebutnya yang on aja ya. Oke ya. Tahan, 1, 2, 3. Oke, baik, sebentar layar kedua. Oke, kemudian kita tadi ya serahkan ya, move on, kita hapus jejaknya, serahkan segala urusan hanya kepada Allah ya, hanya kepada Allah, dan sama-sama terhubung nih kalau di magnet rezeki ya. Angka 1, tahan,
Bentar. Oke, baik. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya ya sudah membersamai, ada yang sambil ya, ada yang Terima kasih, macamnya. Puspa. Terima kasih Mbak Anggi, Pak Farid. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Anggi. Terima kasih banyak ya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih Bagi. Sama-sama, terima kasih. Bagi. Maaf lahir batin, Bapak Ibu mohon maaf lahir batin ya. Menjelang Iya. Iya. Luar biasa. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد